Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Nanda semua. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika pada siang ini dengan topik pengurangan dan perkalian bilangan bulat. Kita masuk kepada pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat artinya merupakan selisih antara dua bilangan bulat, atau pengurangan A oleh B dengan menjumlahkan A dengan lawan B atau inverse B. Seperti itu. Contohnya, A kurang B itu sama artinya dengan atau sama dengan A ditambah negatif B. Boleh juga A dikurang negatif B itu sama artinya dengan A ditambah B. Kemudian contoh pada soal itu misalnya 6 kurang 2 itu sama artinya dengan 6 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah 4. 8 dikurang negatif 5 itu sama artinya dengan 8 tambah 5. Yang hasilnya adalah 13. Negatif 4 kurang 6 itu sama artinya dengan 4 ditambah negatif 6, yang artinya adalah hasilnya adalah negatif 10. Negatif 12 dikurang negatif 5 itu sama artinya dengan negatif 12 ditambah 5, yang hasilnya adalah negatif 7. Pada sifat pada pengurangan bilangan bulat ini hanya satu, yaitu tertutup. Artinya apa? Bahwa A kurang B itu hasilnya adalah B, bilangan bulat. Contohnya adalah 2 kurang 6 sama dengan negatif 4. Sementara negatif 4 itu adalah bilangan bulat. Nah, itu sifat-sifat tertutup ya, sifat tertutup. Hanya sifat tertutup saja yang ada pada pengurangan bilangan bulat. Kalau kita lihat pada contoh soal, itu 8 kurang 5 itu kurang negatif 2. Nah, itu sama dengan 8 kurang 5 adalah 3, berarti negatif kurang negatif 2 itu tambah. Berarti 8 kurang 5 adalah 3, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, negatif 12 dikurang 4 dikurang negatif 8. Ini bagaimana? Jadi negatif 12 dikurang 4 dikurang negatif 8. Nah, kita lihat kalau negatif 12 negatif 4 itu negatif 16. Kemudian kurang 8 atau kurang negatif 8 itu tambah 8. Itu hasilnya adalah negatif 16 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 8. Kita lanjutkan kepada perkalian bilang bulat. Pada perkalian bilang bulat sebetulnya artinya adalah penjumlahan bilang bulat itu secara berulang. Penjumlahan bilang bulat secara berulang itu adalah misalnya A dikalikan dengan B itu artinya penjumlahan B sebanyak A kali atau sebanyak A suku. Contohnya itu kalau kita ambilkan kepada angka A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B titik-titik sebanyak B sebanyak A sukunya, itu sebanyak A suku sebanyak A kali. Contoh soal misalnya 4 kali 6. 4 kali 6 itu 4 kali 6 ya. 4 kali 6, 4 kali 6. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 6 kali. Contohnya yang lain 4 kali negatif 7 artinya apa? 4 kali negatif 7. Berarti negatif 7 tambah negatif 7 tambah negatif 7 tambah negatif 7 sebanyak 4 kali juga. Nah, bagaimana kalau misalnya
negatif 5 kali 3. Negatif 5 kali 3. Itu artinya itu negatif dikalikan 5 kali 3. Berarti negatif 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian hasilnya nanti dikalikan dengan negatif. Kemudian contoh yang berikut misalnya negatif 6 ya. Negatif 6 itu misalnya dikalikan dengan negatif 3. Negatif 6 dikali negatif 3. Berarti negatif dikali negatif 3 tambah 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 negatif 3 6 kali. Kemudian baru nanti hasilnya dikalikan dengan negatif. Kemudian pada sifat-sifat pada perkalian bilang bulat ini di samping penjumlahan pada perkalian ini ada beberapa penambahan sifatnya pada perkalian. Yang pertama sifatnya dengan tertutup, itu sama juga dengan penjumlahan, pengurangan, tertutup itu dengan perkalian juga sama. Itu A kali B itu adalah B. A kali B itu pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Contoh 4 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 20, sementara negatif 20 itu sendiri adalah bilangan bulat. Ya, betul. Kemudian sifat yang kedua, bilang bulat itu dikalikan dengan 0, itu hasilnya pasti 0 hasilnya. Bahwa berapa saja bilangan, berapapun bilangannya dikalikan dengan 0, pasti hasilnya adalah 0. A kali 0 sama artinya dengan 0 kali A, hasilnya adalah 0. Jadi 5 kali 0 sama artinya dengan 0 kali 5, hasilnya 0. Negatif 12 kali 0 sama dengan artinya dengan 0 kali negatif 12, hasilnya juga tetap 0. Kemudian sifat berikut adalah identitas. Identitas yang dikatakan dengan identitas apa buah bilangan ini dikalikan dengan bilangan suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya A kali 1 sama dengan 1 kali A, hasilnya adalah A. Berarti 1 adalah sebagai identitas. Gitu. Kemudian contohnya, misalnya 15 kali 1 itu sama dengan 1 kali 15. Hasilnya 15. Negatif 28 kali 1 sama artinya dengan 1 kali negatif 28, hasilnya adalah negatif 28. Jadi 1 di sini disebut dengan identitas. Ya, betul sekali. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat ya, yaitu komutatif. Komutatif apa artinya? A kali B sama dengan B kali A. Contohnya bilangan itu dibalikkan lagi, perkaliannya akan tetap sama. Contohnya A kali B itu sama artinya dengan B kali A. Sebagai contoh apa? 2 kali 3 itu akan sama dengan hasilnya dengan 3 kali 2, itu sama-sama 6. Contohnya yang lain, misalnya negatif 4 dikali 2 itu sama artinya dengan 2 kali negatif 4, yang hasilnya adalah sama-sama negatif 4. Kemudian Nanda semua, sebagai sifat yang kelima lagi gitu ya. Yang kelima itu asosiatif, itu pengelompokan. Pengelompokan. Artinya apa pengelompokan itu? Dalam kurung A kali B dikali C itu sama dengan artinya A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya apa? Dalam soal 3 kali dalam kurung negatif 4 kali 2 itu sama artinya dengan 3 kali dalam kurung negatif 4 kali 2. Itu 3 kali negatif 4 negatif 12 kali 2 itu sama artinya dengan 3 kali negatif 4 kali 2 adalah negatif 8, itu hasilnya negatif 12 kali 2 itu negatif 24, sama artinya dengan 3 kali negatif 8 sama dengan negatif 24. Nah, itu dia. Kemudian sifat yang terakhir nih kayaknya ya pada perkalian itu adalah distributif. Kalau distributif itu namanya adalah penyetaraan. Penyetaraan itu A dikali B tambah C, A dikali B tambah C itu akan sama artinya dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C, yang mana A kali B tadi itu dalam kurung, A kali C juga dalam
kurung. Contoh soal misalnya ada 2 kali 3 tambah 5, 2 kali 3 tambah 5 itu akan sama artinya dengan 2 kali 3 dalam kurung ditambah dengan 2 kali 5. Itu 2 kali 3 tambah 5 adalah 8, 2 kali 3 6. Itu ditambah 2 kali 3 adalah 10, yang hasilnya adalah sama-sama 16. Kemudian juga pada pengurangan, A dikali B kurang C itu sama artinya dengan A dikali B dikurang A kali C. Nah, sebagai contoh soalnya misalnya 2 kali 3 kurang 5, 2 kali 3 kurang 5 itu sama artinya dengan 2 kali 3 dikurang dengan 2 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 3 kurang 5 adalah negatif 2, kemudian 6 dikurang 10 yang sama artinya adalah 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 4, 6 kurang 10 adalah negatif 4. Itu pada perkalian sifat-sifat pada perkalian. Nah, baik Nanda semua, karena waktu ya berjalan terus, untuk siang ini kita cukupkan. Yang mana pelajaran kita pada siang ini itu pengurangan bilang bulat, kemudian sifatnya, contoh soal, kemudian perkalian bilang bulat, sifatnya, dan juga contoh-contoh soal telah Bapak sampaikan. Dengan harapan walaupun secara jarak jauh kita, Nanda semua bisa mengerti, bisa dipahami, dan seandainya Bapak kasih soal-soal nanti bisa diselesaikan dengan sempurna dan optimal seperti itu. Bapak berharap semangat terus, dan jangan lupa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan, dan jangan lupa salatnya. Sekali lagi, salatnya jangan ditinggalkan, sebab itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.